mitigasi bencana geologi dalam menjaga keseimbangan alam terhadap aktivitas manusia dan kebijakan pembangunan. Hadirin yang terhormat, izinkan saya memulai dengan sebuah pernyataan sederhana. Kita hidup di atas bumi yang dinamis. Di bawah kaki kita, lempeng tektonik bergerak perlahan. Batuan mengalami deformasi, air mengalir melalui pori-pori tanah. Tekanan dan temperatur terus berubah. Proses-proses ini telah berlangsung selama jutaan tahun dan membentuk keseimbangan yang sangat kompleks di dalam sistem bumi. Namun dalam waktu yang sangat singkat, hanya beberapa dekade, aktivitas manusia mampu mengubah keseimbangan tersebut secara signifikan. Ketika keseimbangan itu terganggu, bumi tidak bernegosiasi. Bumi merespon, dan respon itulah yang sering kita kenal sebagai bencana geologi. Salah satu konsekuensi yang harus dihadapi oleh Indonesia sebagai wilayah yang berada di daerah tumbukan lempeng adalah rawan terhadap bencana geologi. Zona ini adalah tempat di mana lempeng Indo-Australia menyusup ke bawah lempeng Eurasia. Energi tektonik terus terakumulasi di sepanjang bidang kontak tersebut. Salah satu bencana paling besar adalah potensi gempa megatrust di sepanjang zona subduksi barat Sumatera dan di selatan Pulau Jawa. Kita pernah melihat pelepasan energi besar di kawasan ini pada gempa megatrust dan tsunami Samudra Hindia tahun 2004 di Aceh. Para ilmuwan juga telah mengingatkan bahwa masih terdapat beberapa segmen megatrust di barat Sumatera yang belum melepaskan energi besarnya dalam waktu yang sangat lama. Setelah gempa besar Mentawai tahun 1797 dan 1833, ke depan potensi gempa besar di daerah Mentawai masih ada. Kita memang tidak dapat mencegah gempa tektonik, tetapi kita dapat mengurangi risiko melalui ilmu pengetahuan, mitigasi, dan perencanaan pembangunan yang tepat. Disinilah pentingnya memahami bahwa bumi bukanlah sistem yang statis. Ia adalah sistem yang terus bergerak. Hadirin yang berbahagia, tantangan kita ternyata tidak hanya datang dari dinamika alam itu sendiri. Dalam banyak kasus, aktivitas manusia juga memperbesar risiko bencana geologi. Di kawasan perkotaan misalnya, kita menghadapi fenomena penurunan muka tanah atau land subsidence. Di Jakarta, penurunan tanah tercatat dapat mencapai lebih dari 10 cm per tahun di beberapa lokasi khususnya di sepanjang utara Jakarta, terutama akibat pengambilan air tanah yang berlebihan. Jika fenomena ini terus berlangsung, maka sebagian wilayah pesisir akan semakin rentan terhadap banjir dan intrusi air laut. Hasil penelitian time-lapse microgravity tahun 2014 sampai 2018 dan periode 2018 sampai 2023 menunjukkan bahwa tidak semua wilayah Jakarta mengalami penurunan, tetapi ada juga yang mengalami pengangkatan, terutama di wilayah selatan. Pertanyaannya, mampukah laju penurunan muka tanah di Jakarta dibuat melandai sebagaimana di Tokyo dan Osaka, Jepang? Hadirin yang berbahagia, di daerah pegunungan, perubahan tata guna lahan juga meningkatkan kerentanan terhadap tanah longsor. Ketika vegetasi yang sebelumnya memperkuat lereng hilang, keseimbangan gaya pada lereng menjadi terganggu. Curah hujan yang tinggi kemudian menjadi pemicu, longsor pun terjadi. Untuk meminimalisir resiko, metode geolistrik dapat digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan bidang gelincir di daerah lereng. Dalam sektor energi yang kita anggap sebagai bagian dari solusi masa depan, seperti energi panas bumi, prinsip keseimbangan alam tetap harus menjadi landasan utama. Pengelolaan yang tidak hati-hati dapat mengubah tekanan, aliran fluida, serta keseimbangan geomekanik yang pada akhirnya dapat memicu deformasi tanah atau bahkan aktivitas seismik. Hal yang sama juga dapat terjadi pada sistem hidrologi. Ketika pengambilan air melebihi kemampuan alam untuk mengisi kembali cadangannya, danau dapat menyusut, mata air dapat menghilang,
dan masyarakat kehilangan sumber airnya. Selama 6 dekade terakhir, permukaan air Danau Toba terus mengalami penurunan dengan kelajuan 24 mm per tahun. Penurunan muka air ini disebabkan oleh keduanya, yaitu faktor alam dan faktor antropogenik manusia. Variabilitas iklim El Nino dengan climate change-nya merupakan faktor alam yang dominan mengurangi permukaan air Danau Toba. Semua fenomena ini menunjukkan satu pelajaran penting, yaitu bahwa bencana geologi seringkali bukan hanya persoalan alam, tetapi juga persoalan bagaimana manusia berinteraksi dengan alam. Hadirin sekalian yang berbahagia, salah satu isu riset ke depan yang menarik adalah mitigasi bencana seismogenik di wilayah Back-Up Basin. Selain gempa di wilayah For-Up Basin, gempa-gempa di wilayah Back-Up Basin juga perlu diwaspadai. Meski energi yang dilepaskan oleh gempa ini relatif jauh di bawah megatrust, akan tetapi gempa-gempa ini hiposenternya berada di daratan dan kedalamannya sangat dangkal. Daya rusaknya tidak kalah tinggi dengan megatrust. Lihat kasus gempa Lombok 2018, gempa Banjarnegara 2018, gempa Sembalun 2019, dan gempa Cianjur 2022. Back-Up Basin di Indonesia ada terhampar di sepanjang timur Sumatera, di sepanjang utara Jawa, dan terus hingga ke Lombok NTB dan Flores di NTT. Di Pulau Jawa sendiri telah terbentuk sesar naik yang memanjang berarah barat timur. Di daerah Jawa Timur hingga Jawa Tengah, sesar naik ini muncul dengan nama sesar Kendeng. Sedangkan di Jawa Barat hingga Jakarta muncul dengan nama sesar Baribis. Banyak peneliti lupa dengan potensi bencana yang satu ini, dan mereka lebih fokus pada potensi megatrust di barat Sumatera dan di selatan Jawa. Sementara itu, sesar Baribis di wilayah Jakarta, meskipun potensi bencananya telah banyak disinggung oleh banyak peneliti, namun keberadaannya hingga hari ini masih misterius. Di tengah ancaman gempa semua ini, masih ada isu baru yang lain yang menantang kita untuk terus dikaji, yaitu isu proctoring gempa dan mitigasi gempa non-tipikal. Sesar-sesar aktif di wilayah Back-Up Basin ini berpotensi terkubur sedimen dan berada di bawah permukaan dan menjadi blind thrust fault. Untuk mengidentifikasi struktur seperti ini, perlu dikembangkan metode gradiometrik microgravitasi. Metode gravitasi VGG ini dapat lebih memetakan adanya variasi densitas arah vertikal dan keberadaan patahan di bawah permukaan lebih dapat diidentifikasi. Hadirin yang saya hormati, disinilah peran strategis para akademisi dan para pengambil kebijakan menjadi sangat penting. Para akademisi memiliki kemampuan untuk membaca sistem bumi, memahami dinamika tektonik, memetakan kerentanan lereng, menghitung neraca air tanah, hingga memodelkan deformasi bawah permukaan. Namun, pengetahuan tersebut harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang nyata. Kita membutuhkan tata ruang yang berbasis geologi. Kita membutuhkan pengelolaan air tanah yang berbasis pada neraca hidrologi. Kita membutuhkan pembangunan energi dan infrastruktur yang memperhatikan daya dukung sistem alam. Ilmu pengetahuan tanpa kebijakan yang kuat tidak akan menghasilkan perubahan nyata. Namun kebijakan tanpa dasar ilmiah yang kuat juga beresiko menciptakan masalah baru di masa depan. Karena itu, kolaborasi antara sains dan kebijakan adalah fondasi utama bagi pembangunan yang berkelanjutan. Hadirin yang saya hormati, keseimbangan dalam pengelolaan alam bukan berarti kita harus menghentikan pembangunan. Indonesia tetap membutuhkan energi, kita tetap membutuhkan infrastruktur, kita tetap membutuhkan pertumbuhan ekonomi. Namun, pembangunan tersebut harus dilakukan dengan satu prinsip sederhana, yaitu memanfaatkan alam tanpa melampaui batas keseimbangannya. Karena alam memiliki kapasitas, alam memiliki batas, dan tugas kita adalah memahami batas tersebut sebelum kita melampauinya. Jika kita mampu menjaga keseimbangan itu,
maka bumi akan tetap menjadi sumber kehidupan, menjadi sumber energi, dan menjadi sumber kesejahteraan bagi generasi yang akan datang. Namun, jika keseimbangan itu kita abaikan, maka bumi juga akan menunjukkan responnya melalui gempa bumi, longsor, penurunan tanah, kekeringan, dan berbagai bentuk bencana lainnya. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan satu gagasan sederhana. Masa depan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat kita membangun, tetapi juga oleh seberapa bijak kita memahami bumi tempat kita berpijak. Kita tidak hidup di atas bumi yang diam. Kita hidup di atas bumi yang hidup. Dan ketika bumi merespon, kita harus siap dengan ilmu pengetahuan, kebijakan yang bijak, dan komitmen untuk menjaga keseimbangan alam. Mitigasi kebencanaan adalah cara kita menghargai semua karunia Tuhan ini dengan tetap menjaga, memelihara, dan memakmurkan bumi untuk keselamatan nyawa. Jangan biarkan anugerah yang melimpah di bumi Indonesia berubah menjadi duka hanya karena kita enggan membaca tanda-tandanya. Demikian bagian utama dari pidato pengukuhan guru besar saya. Berikutnya, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu proses pengajuan berkas, memberikan dukungan, dan menyetujui pengusulan saya sebagai guru besar tetap bidang geofisika di Universitas Indonesia. Terutama kepada pemerintah Republik Indonesia, khususnya Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Profesor Dr. Brian Yulianto. Kepada Rektor Universitas Indonesia, Profesor Dr. Heri Hermansyah, beserta Wakil Rektor, Kepala Badan, dan jajarannya. Kepada Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Profesor Dr. Eko Prasojo, beserta seluruh anggota DGB UI. Kepada Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia, Profesor Dr. Budi Wiweko, beserta seluruh anggota SAUI. Kepada Bapak Dekan FMIPA UI, Profesor Dede Juhana, dan yang baru Profesor Dr. Tito Latif Indra, beserta Wakil Dekan dan seluruh jajarannya. Kepada Ketua Dewan Guru Besar FMIPA UI, Profesor Dr. Welijar Samsurizal, beserta seluruh anggota DGB FMIPA UI. Kepada Ketua Senat Akademik FMIPA UI, Dr. Adi Wibowo, beserta seluruh anggota SA FMIPA UI. Kepada Ketua Departemen Fisika FMIPA UI, Dr. Jati Handoko, dan yang baru Dr. Adi Harmoko, dan seluruh dosen, karyawan, dan mahasiswa Departemen Fisika FMIPA UI. Tak lupa kepada seluruh manajemen SDM FMIPA UI, khususnya Mas Rizky dan Mas Iing, dan Direktorat SDM UI, khususnya Mas Agus Anang dan Mas Faisal. Saya juga mengaturkan terima kasih kepada pembimbing tugas akhir S1 hingga S3 saya, yaitu Bapak Dr. Andes RP Sudarmo almarhum, Profesor Dr. Joko Santoso dari Teknik Geofisika ITB, dan Profesor Anton Kepik dari Curtin University of Technology Western Australia. Terima kasih juga kami sampaikan kepada guru-guru saya di SMA Negeri 2 Cirebon, SMP Muhammadiyah Ciledug Cirebon, dan SD Negeri Jatisayang 2 Ciledug yang telah menempa dan membekali saya fondasi ilmu, karakter, dan akhlak. Terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh dosen-dosen saya yang telah mendidik saya selama menempuh studi S1 di Departemen Fisika FMIPA UI atas ilmu yang bermanfaat. Terima kasih kepada seluruh dosen, kolega di lingkungan Departemen Fisika FMIPA UI yang selalu memberikan suasana kerja penuh kekeluargaan, diskusi-diskusi hangat di meja makan, dan makin menghangat dengan seduhan kopinya yang luar biasa. Terima kasih kepada seluruh tenaga kependidikan di lingkungan Departemen Fisika FMIPA UI yang selalu membantu dengan sangat baik segala urusan pekerjaan kami selama ini. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa bimbingan S1 maupun S2 dan S3. Kalian selalu menjaga kebersamaan, kehangatan, semangat, kekompakan, dan saling membantu untuk kemajuan studi kalian. Terima kasih juga kepada seluruh mitra kerjasama yang hadir pada hari ini,
yang langsung maupun tidak langsung telah banyak mensupport riset-riset kami melalui penyediaan data, SDM, hingga akses, perizinan, dan fasilitas lainnya, yaitu Ibu Dr. Nelly Florida Riyama dari BMKG dan rekan-rekan BMKG lainnya, Bapak Manulitua Sijabat dari BPBD DKI Jakarta, Bapak Muhammad Taufan dari PT Pertamina Geothermal Energy, dan Bapak Muharram Jaya Paguriseng dari PT Pertamina Hulu Energi. Terima kasih kepada tim pengajar program Geofisika UI dari kalangan industri yang telah ikut dalam pengembangan SDM bidang geofisika di UI. Terima kasih kepada teman-teman senasib seperjuangan selama kuliah S3 di Perth, Western Australia. Dan tentunya juga terima kasih yang tak terhingga kepada diaspora masyarakat Indonesia di Perth yang telah banyak membantu dan menghangatkan kami dalam kultur dan kerinduan makanan Indonesia selama kami studi di sana. Terima kasih kami sampaikan atas kehadiran dan kebersamaan dari warga di RT 4 Kelurahan Tugu dan jamaah Masjid Nurul Huda, Cimanggis, Depok. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan terlibat langsung maupun tidak langsung dalam acara pengukuhan ini. Panitia penyelenggara yang diketuai oleh Ibu Dr. Anda Sri Handayani MBOM dan para sejawat lainnya yang telah bekerja keras sehingga acara pengukuhan ini berjalan lancar. Rasa syukur dan terima kasih saya haturkan kepada kedua orang tua saya, Ibunda tercinta Hajah Fitri Sudaryati yang masih dikaruniai sehat di usianya 92 tahun. Terima kasih Ibunda telah hadir. Dan almarhum ayahanda Muhammad Rodi Hadi Susilo yang telah bekerja keras dan banyak berkorban agar anak-anaknya menjadi soleh dan soleha, serta tetap menekuni ilmu dan menjabar dan menyebarkannya, dan melatih kesabaran untuk dapat menjadi pewaris darah seorang pendidik. Semoga Allah limpahkan atas keduanya ampunan, rahmat, husnul khotimah, dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kepada kedua mertua saya, almarhum ayahanda Haji Ratu Segerau dan almarhum ibunda Hajah Sri Masman, yang telah memberikan dukungan agar anak dan menantunya selalu diberikan kesuksesan dunia dan akhirat, yang selalu menampilkan keteladanan di dalam ibadah saum sunnah dan qiyamul lailnya yang kuat. Terima kasih juga saya sampaikan kepada keluarga besar Bani Sidik di Solo, Bani Singajaya di Cirebon, dan Bani warga negara di Lampung yang tidak bosan-bosannya selalu mendukung kami dalam mendidik anak bangsa. Kepada istriku tercinta Sepriyati, terima kasih atas kesetiaannya dalam mendampingi setiap langkah menapaki jalan perjuangan, baik ketika jalan itu lurus maupun berliku, jalan itu mulus maupun banyak anak-anak duri. Juga kepada anak-anak dan menantu almarhumah Dini Hanifah dan suaminya Dimas, Faisus Nayen dan istrinya Mia, Gilman Fatih dan istrinya Resti, Fatimah Al-Aufa, Muhammad Zian Sajad dan istrinya Iza, Muhammad Badar, Aminah Mutmainah, Hadin Safia, Aminah Halimah Rosid, Muqtadiah Rosid, Hilmi Rosid, dan Hilman Rosid. Juga untuk 9 cucu-cucuku yang manis-manis dan soleha, terima kasih atas pengertiannya, dukungannya, dan doa-doa kalian. Teruslah kalian berjuang, berkarya dan berdoa agar kalian diberikan kesuksesan dan kebermanfaatan bagi bangsa dan tanah air. Karena sebaik-baik kalian adalah yang dapat memberikan manfaat sebanyak mungkin kepada orang lain. Mohon izin untuk menutup kesempatan ini, saya tutup dengan pantun. Mentari pagi menatap sawah hijau, geofisika memetakan denyut bumi.
Kolaborasi akademisi Pemda tak boleh parau agar bencana geologi tak merenggut nyawa lagi.